Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Santika dari kelas 2F dengan NPM 216910241. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanda jejak di dalam pramuka. Baiklah, langsung saja saya masuki materi yang akan saya jelaskan, yaitu mengenal macam-macam tanda jejak. Pentingnya meninggalkan tanda jejak saat eksplorasi atau pendakian adalah supaya kita bisa melacak kembali jalur yang telah kita gunakan sehingga dapat mencegah kemungkinan kita tersesat. Membuat tanda jejak di alam juga berfungsi sebagai panduan membuka jalur baru. Kemudian yaitu tanda jejak perlu dilakukan terutama jika kita belum familiar dengan jalur yang telah kita lewati. Pendakian atau penjelajahan yang kita lakukan dapat melibatkan banyak anggota, memerlukan panduan tanda jejak itu sendiri, supaya anggota yang kita belum hafal atau tidak hafal jalur pendakian terhindar dari yang namanya tersesat. Meninggalkan tanda jejak di alam bisa dilakukan dengan menggunakan bahan yang ada di sekitar seperti kain, tali, ranting, batu, dan lain-lain. Sementara itu, untuk bentuk tanda jejak ada bermacam-macam tergantung dengan media yang digunakan untuk meninggalkan jejak yang kita tinggalkan. Baiklah, yang selanjutnya itu tanda jejak pada umumnya dibuat oleh orang awam dengan meninggalkan tali atau kain atau apapun yang berwarna terang pada ranting atau batang pohon. Dan selanjutnya yaitu berdasarkan media yang kita gunakan, tanda jejak terbagi menjadi 4 macam, yaitu tanda jejak di atas tanah, yang kedua tanda jejak ranting, yang ketiga tanda jejak rumpun, dan yang terakhir tanda jejak batu. Sedangkan berdasarkan fungsinya, tanda jejak dibagi menjadi 2 macam, yaitu tanda jejak yang menunjukkan arah dan tanda jejak yang menunjukkan kondisi sekitar lingkungan di tempat pendakian tersebut. Baiklah, yang pertama yaitu tanda jejak di atas tanah. Seperti yang dicontohkan di samping sini. Gambar yang dicontohkan, tanda jejak di atas tanah digunakan dengan menggoreskan atau menggambarkan pada bidang yang tanahnya datar dengan goresan yang agak dalam. Kemudian supaya tidak mudah hilang atau tidak mudah pudar atau tertutup oleh bahan-bahan yang lainnya. Kemudian pastikan jika ingin membuat tanda jejak di tanah, haruslah pada tanah yang lapang atau mudah terlihat. Kemudian yang kedua yaitu tanda jejak dengan batu. Seperti yang dicontohkan di samping situ. Tanda jejak menggunakan batu sebagai tanda jejak yang cukup banyak digunakan oleh petualang-petualang atau pendaki gunung. Karena jika disusun dengan benar, tanda batu tidak akan mudah hilang atau tidak akan mudah ditemukan oleh orang lain atau tidak akan mudah hilang. Kalian bisa menumpukkan batu dengan bentuk yang tidak lazim supaya mudah dilihat. Tempatkanlah batu pada tempat yang tak lazimnya batu tersebut berada sehingga mudah dilihat oleh seseorang. Yang ketiga yaitu tanda jejak menggunakan ranting. Seperti yang dicontohkan di samping situ. Ranting pada pohon bisa digunakan rekayasa sedemikian rupa untuk menunjukkan arah maupun kondisi daerah tersebut. Tanda jejak menggunakan ranting ini pada umumnya dibuat dengan mematahkan ranting dan membuatnya menjadi bentuk sedemikian rupa. Kemudian yang selanjutnya yaitu tanda jejak menggunakan rumput, yang jika kita menjelajahi padang rumput di mana tidak ada pohon ataupun batu, maka kita bisa menggunakan rumput itu sendiri dengan cara sebagai tanda jejak, menggunakan dengan cara
Caranya yaitu adalah dengan mengikatkan beberapa rumput menjadi satu bagian dan kita buat menurut fungsi penanda tersebut. Baiklah, demikian video pembelajaran yang saya buat. Apabila ada yang salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.